Hai sahabat muda dan semua yang merasa tetap muda. Shalom. Salam kasih damai sejahtera untuk kita semua di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kali ini pokok bahasan kita adalah siapakah Roh Kudus. Dalam buku The Commentary Dr. Zacharias Ursinus on Heidelberg Catechism dikatakan bahwa dalam membicarakan Roh Kudus ada 3 hal yang secara khusus menarik perhatian kita. Yang pertama, pribadinya. Yang kedua, tugasnya. Yang ketiga adalah cara kerjanya. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, pribadinya. Roh Kudus adalah pribadi ketiga yang sebenar-benarnya dari Allah Tritunggal setelah Allah Bapa dan Allah Anak. Yang abadi, setara, dan sehakikat dengan Bapa dan Anak. Roh Kudus dikirimkan oleh Bapa dan Anak ke dalam hati setiap orang percaya, sehingga Dia dapat menguduskan mereka agar semakin sesuai dengan kehidupan di dalam kekekalan nantinya. Seperti yang tertulis di dalam kitab 1 Korintus, pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh Kudus yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Yang kedua, tugasnya. Tugas Roh Kudus adalah menghasilkan pengudusan dalam diri umatnya. Hal ini dilakukan dengan segera oleh Bapa dan Anak. Tugas utama Roh Kudus meliputi hal-hal seperti mengajar, memerintah, memperbaharui, menyatukan dengan Allah Bapa dan Kristus, menghibur dan menguatkan umatnya. Seperti juga tertulis di dalam kitab Yoel pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-28. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan yang ketiga adalah cara kerjanya. Roh Kudus bekerja dengan cara yang beragam, seperti melalui iluminasi terhadap pikiran, kemampuan berbahasa roh, bernubuat, mengartikan mimpi, melakukan mujizat, doa yang terjawab, keteguhan, dan kekuatan iman. Kemampuan yang spesial ini diberikan tidak hanya kepada orang suci saja, tetapi juga kepada orang biasa seperti kita pada umumnya. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Hal ini tertulis di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya ke-16 dan ke-26. Semenjak di kekekalan, Allah Bapa sudah merencanakan penebusan manusia melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Termasuk juga pengutusan Roh Kudus untuk setiap umat pilihannya sebagai pengganti, penghibur, dan penolong setelah Kristus kembali lagi ke surga ke tempatnya semula. Setelah selesai melakukan tugas utamanya, menembus manusia, umat pilihannya, dari dosa dan kesalahan mereka sendiri. Hal ini dilakukan oleh Allah Bapa dan Putranya dengan sengaja untuk membawa umat pilihannya ke dalam penyucian dan pengudusan sebagai proses menuju kepada kehidupan kekal di Yerusalem baru nantinya. Terlebih karena tanpa Roh Kudus, maka manusia yang terbatas tidak akan mampu dengan kekuatannya sendiri untuk tetap suci dan tidak berdosa. Allah berinisiatif dengan segala otoritasnya agar manusia, umat pilihannya, diselamatkan karena Dia tidak bisa mengingkari kehendaknya sendiri. Di penghujung saya ingin mengajak kita semua untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mohon mampukan kami untuk terus di dalam sisa hidup kami
untuk menjadikan Roh Kudus menguasai hati, pikiran, dan perilaku kami, dan menjadikan tubuh dan jiwa kami menjadi rumah-Mu dan menjadi rumah doa. Dan di dalam keberdosaan kami mengakui kelemahan kami. Karena itu, tolong dan mampukanlah kami, ya Roh Kudus. Dan kami mau tetap taat dan setia. Kehendak-Mu lah yang jadi, bukan kehendak kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah pelajaran kita kali ini tentang siapakah Roh Kudus. Sampai jumpa pada bahasan kita pada topik-topik berikutnya yang tidak kalah menariknya. Kami selalu menunggu dan merindukan komen dan komen dari saudara-saudara sekalian. Marbeltab, mari belajar Alkitab.